Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi berikutnya mengenai akuntansi penggabungan usaha. Untuk metode yang kedua itu adalah metode purchase. Metode purchase ini juga dikenal dengan metode pembelian karena dia menganggap penggabungan usaha itu dengan cara membeli perusahaan atau membeli aktiva atau sekelompok aktiva perusahaan lain. Nah, maka seluruh aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang dibeli itu harus dicatat berdasarkan nilai wajar. Berbeda dengan pooling kita melakukan pencatatannya berdasarkan nilai buku, sementara purchase itu sudah berdasarkan nilai wajar. Kemudian penggabungan usaha ini atau metode purchase ini dasari pada anggapan bahwa pemilik perusahaan yang akan bergabung menyerahkan aktiva bersihnya kepada perusahaan penggabung dengan diganti saham atau sejumlah aktiva lainnya. Jadi di sini jelaskan bahwa penggabungan usaha itu atau dengan metode purchase ini dilakukan dengan cara kita mengganti perusahaan tersebut dengan cara menerbitkan lembar saham atau menggantinya dengan sejumlah aktiva seperti uang tunai, hutang wesel, dan lain sebagainya. Untuk metode purchase ini detailnya juga ada pada PSAK nomor 22 revisi 2010. Silahkan rekan-rekan mahasiswa untuk mencek PSAK tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Berikut ini adalah informasi neraca untuk PT Rahma dan PT Arfi. Bisa dilihat sendiri bagaimana posisi keuangan kedua perusahaan tersebut. Namun untuk PT Arfi saya tampilkan ada nilai buku dan nilai wajar. Jika kita menggunakan metode pooling, maka kita cukup melihat nilai buku ini saja. Sebaliknya, jika kita menggunakan purchase, lihatlah nilai wajar ini. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik beda angka, beda hasil. Kita lanjut ke keterangan soal. Untuk keterangan atau kasus yang pertama, itu dikatakan bahwa PT Rahma akan mengakuisisi PT Arfi dengan mengeluarkan 55.000 lembar sahamnya yang mempunyai nilai nominal Rp10.000 per lembar saham dan nilai pasarnya Rp20.000 per lembar saham. Di samping itu juga mengeluarkan sejumlah uang tunai sebesar 250 juta. Untuk kasus yang kedua, PT Rahma akan mengakuisisi PT Arfi dengan mengeluarkan 75.000 lembar sahamnya yang mempunyai nilai nominal Rp10.000 dan nilai pasarnya Rp17.500 per lembar saham. Di samping itu juga mengeluarkan sejumlah uang tunai sebesar Rp100 juta. Kita lihat bagaimana untuk perhitungan setiap kasusnya. Untuk kasus yang pertama, kita hitung berapa investasi saham kita. Investasi saham kita kita lakukan dengan cara yang pertama adalah menerbitkan modal saham kita 55.000 dikali dengan harga pasar Rp20.000, maka modal saham kita bernilai 1.100.100 juta rupiah. Selain itu kita juga mengeluarkan uang tunai sebesar 250 juta. Berarti nilai investasi kita adalah senilai 1.350 juta rupiah. Kemudian baru kita hitung berapa modal saham. Modal saham itu adalah lembar saham dikali dengan nilai nominal. Maka diperoleh modal sahamnya sebesar Rp550 juta. Selanjutnya kita akan hitung agio saham. Untuk menghitung agio saham, itu adalah selisih dari nilai pasar dan nilai nominal. Jadi diperoleh agio saham sebesar Rp550 juta yang dapat dari Rp1.100.000 juta dikurang dengan Rp550 juta. Selanjutnya kita akan hitung berapa goodwill yang ditimbulkan atas transaksi tersebut. Untuk menghitung goodwill, caranya adalah nilai investasi dikurangi dengan aktiva bersih. Maka diperoleh goodwill sebesar 150 juta dari nilai investasi kita tadi kan ada 1.350 juta. Kemudian kita kurangi dengan aktiva bersih kita 1.200 juta rupiah. Diperoleh goodwill kita sebesar 150 juta rupiah. Dari transaksi tersebut dapat kita buat jurnal, yaitu investasi saham pada PT Arfi senilai 1.350 juta, modal saham 550 juta, agio saham 550 juta, dan kas sebesar 250 juta rupiah. Untuk jurnal penerimaan aktiva bersihnya, tinggal salin angka yang ada pada kolom nilai wajar, kemudian ditambah dengan akun goodwill sebesar 150 juta, pada sisi kreditnya ada hutang 240 juta dan investasi saham pada PT Arfi sebesar 1.350 juta rupiah. Nah, ini adalah neraca setelah penggabungan. Berarti setelah mereka melakukan penggabungan usaha, diperolehlah kas kita senilai 100 juta rupiah.
Nah, di sini sengaja saya bikinkan 3 tabel. Untuk kolom yang pertama itu adalah PT Rahma. Kalian ambillah posisi keuangan PT Rahma yang ada pada soal. Untuk transaksi saat penggabungan, silahkan sesuaikan dengan informasi atau transaksi yang terjadi pada saat dilakukannya penggabungan usaha. Contoh untuk kas PT Rahma kan 300 juta. Kemudian dia mengeluarkan uang untuk investasi adalah 250 juta. Berarti 300 juta dikurangi dengan 250 juta. Tapi di sini dikurangi 200 juta karena sudah kita tambahkan dengan punyanya si PT Arfi 50 juta. Berarti 300 juta dikurang 200 juta adalah 100 juta rupiah. Kalau mau detail lagi, kakak mahasiswa bisa tambah kolomnya. Di sini PT Rahma, di sini di sini transaksi saat penggabungan, di sebelahnya lagi adalah PT Arfi, baru di ujungnya neraca setelah penggabungan. Kalau kalian bikinkan di 4 kolom, berarti pada kolom transaksi itu adalah 250 juta dan untuk si PT Arfi-nya adalah 50 juta. Berarti kan 300 juta dikurang 250 juta ditambah 50 juta, hasilnya akan sama 100 juta rupiah. Karena saya ingin ringkas, makanya saya bikinkan dalam bentuk 3 kolom. Berarti kas 300 juta dikurang 200 juta adalah 100 juta rupiah. Piutang 135 juta ditambah 140 juta adalah 265 juta. Jika tidak ada perubahan, maka tinggal ditulis saja angka-angka yang ada. Kemudian goodwill kita baru muncul di pada saat penggabungan, kita masukkan pada kolom saat penggabungan. Kemudian ada hutang kita 240 juta. Modal saham kita 550 juta, agio saham kita 550 juta. Kita totalkan semua, maka dapatlah neraca setelah penggabungan. Kalau ragu, bisa lakukan perhitungan mandiri. Nanti dicek angkanya sama atau tidak dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk kasus yang kedua, tidak saya jelaskan karena saya sudah contohkan untuk kasus yang pertama. Silahkan dilakukan perhitungan sendiri untuk kasus yang kedua. Sekarang kita masuk untuk kasus yang ketiga, jika ada diskon pembelian. Untuk kasus yang ketiga itu ada diskon pembelian di mana PT Rahma akan mengakuisisi PT Arfi dengan mengeluarkan 40.000 lembar sahamnya yang mempunyai nilai nominal Rp10.000 per lembar saham dan nilai pasarnya adalah Rp20.000 per lembar saham. Di samping itu juga mengeluarkan sejumlah uang tunai sebesar 100 juta rupiah dan hutang wesel sebesar 200 juta rupiah. Langkahnya sama dengan kasus satu tadi, tidak saya jabarkan lagi, saya langsung ke jurnal. Jurnalnya adalah investasi pada PT Alfi senilai 1.100.000.000 rupiah. Pada modal saham 400 juta, agio saham 400 juta, kas 100 juta, dan hutang wesel 200 juta rupiah. Kita masuk ke perhitungan berikutnya. Kita akan hitung selisih antara nilai investasi dan aktiva bersih. Untuk investasinya senilai 1.100.000 juta dikurang aktiva bersihnya 1.200.000 juta, maka diperolehlah selisih sebesar 100 juta. Karena kita menganggapnya sebagai diskon, maka selisih ini tidak dianggap sebagai goodwill, tapi kita anggap sebagai laba ditahan. Itu bedanya jika kita menganggap adanya diskon pembelian. Jika kita anggap ada diskon, maka akan kita masukkan ke saldo laba ditahan. Ini adalah jurnal untuk penerimaan aktiva bersih. Ya, tinggal salin angka atau informasi yang ada pada kolom nilai wajar. Kemudian untuk pasifanya ada hutang wesel 240 juta, investasi pada PT Arfi 1.100.000 juta, dan laba ditahan sebesar 100 juta rupiah. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah neraca setelah penggabungan. Ya, bisa dilihat di sini. Oke, untuk PT Rahma, ini adalah transaksi saat penggabungan dan neraca setelah penggabungan. Saya tidak jelaskan lagi, bisa diamati sendiri dari tabel yang sudah ada. Oke, saya rasa sudah cukup untuk akuntansi penggabungan usaha, baik itu pooling dan purchase. Saya harapkan rekan-rekan mahasiswa sangat atau bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.